Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi an-nabiyul ulumi wal hikam, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, yang Ramadan tahun lalu masih berada di masjid ini, yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah keluarganya. Namun Ramadan tahun ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga puasa Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Karena nilai dari ibadah, apapun ibadahnya, tidak hanya puasa, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah haji, umroh, dan seterusnya, maka sesungguhnya nilai ibadah itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, tapi juga akan dilihat sejauh mana pengaruh ibadah itu dalam membawa perbaikan diri kita. Banyak di beberapa ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di antaranya kita bisa buka dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang, wahai manusia, ibadahilah Allah yang telah menciptakan manusia, yang tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun, agar ibadah-ibadah itu membawa efek terhadap ketakwaan diri kita. Jadi nilai dari ibadah itu bukan hanya dilihat sudah berapa banyak ibadah kita, tapi akan dilihat efek dari ibadah itu mampukah membawa perubahan diri kita. Saya ambilkan contoh ibadah sholat umpamanya. Nilai ibadah sholat bukan hanya dilihat berapa lama sudah sholat, berapa lama sujudnya, berapa panjang surat yang dibaca dalam setiap rakaatnya. Bukan di situ nilai sholat kita, tapi nilai sholat kita ketika sholat yang kita lakukan itu membawa pengaruh dalam perbaikan diri kita. Maka kalau kita kepengen tahu nilai kualitas dari sholat kita, nggak perlu orang lain yang ditanya,
kita bisa lihat dari sebelum dan setelah sholat, ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat yang baik itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu ketika membawa pengaruh dalam mencegah perbuatan-perbuatan dosa kita. Begitu juga nilai dari puasa kita. Nilai puasa kita bukan hanya dilihat dalam 1 bulan saja, tapi nilai puasa kita juga akan dilihat sebelum dan setelah puasa. Ada enggak perbaikan-perbaikan diri kita? Karena tujuan puasa sesungguhnya bukan untuk puasa, tetapi tujuan puasa adalah untuk takwa. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diperintahkan berpuasa oleh Allah agar puasa itu membawa pengaruh dalam ketakwaan, dalam perbaikan diri kita. Maka ketika bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran, maka harusnya selesai Ramadan, tidak selesai semuanya ya. Karena tujuan puasa kan agar kita lebih baik. Kalau di saat Ramadan kita rajin ke masjid, begitu selesai Ramadan selesai nggak ke masjid, di mana la'alakum tatakunnya, di mana peningkatan lebih baik? Ini yang harusnya menjadi perenungan buat kita, agar puasa yang kita lakukan tidak hanya seremonial, agar puasa yang kita lakukan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita berpuasa ini agar puasa itu membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Jamaah sekalian, maka saya lebih setuju kalau ada orang bertanya sama kita, kenapa Bapak Ibu berpuasa? Maka jawabannya jangan jawaban yang normatif. Masih banyak orang Islam ditanya, kenapa berpuasa Ramadan? Alasannya, saya menjalankan puasa karena kewajiban. Akhirnya karena puasa hanya ditempatkan dalam ranah kewajiban, begitu selesai puasa ya sudah puas, karena merasa sudah menyelesaikan kewajiban. Padahal justru ketika selesai Ramadan itu 11 bulan itulah penilaiannya. Ada lagi orang berpuasa ditanya, kenapa berpuasa? Kan bulannya puasa Pak Ustadz. Jadi puasa karena bulannya, akhirnya semangat ibadah hanya di Ramadan saja ya. Kenapa kita semangat beribadah harus nunggu di bulan Ramadan saja? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Apakah pahala hanya ada di Ramadan? Taruhlah kalau di Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah, benar, tidak salah. Kalau di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah, benar, tidak salah. Tetapi tujuan puasa kan bukan untuk mengejar pahala ya. Pahala itu urusan Allah, surga itu urusan Allah. Yang penting bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita betul-betul karena Allah. Karena biasanya kalau ibadah itu mengejar-ngejar pahala, biasanya ibadah itu nggak akan bertahan lama Pak. Karena ibadah itu hitung-hitungan, dan biasanya yang hitung-hitungan pasti transaksional. Seperti seorang pedagang, kalau dagangannya untung besar, dia semangat berdagang, tapi ketika dagangannya untungnya kecil, dia males berdagang. Masuk ibadah kita seperti itu. Kalau tahun lalu masih kayak begitu, tahun ini harus meningkat, harus naik kelas Pak. Kita punya anak-anak yang sekolah saja, nggak mungkin senang kalau kelasnya hanya itu saja. Harus terus setiap tahun naik kelasnya. Dan begitulah ibadah kita akan naik kelas, kalau ibadah kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-ciri yang ibadah karena Allah
tidak akan terkontaminasi oleh waktu dan keadaan. Dia nggak peduli mau Ramadan nggak Ramadan, sekali dia ibadah pasti ibadah. Sekali dia ke masjid, selamanya dia akan ke masjid. Karena apa? Karena Allah ada kapan saja, pahala ada kapan saja, dan surga juga ada kapan saja. Jemaah sekalian, mumpung baru 2 hari kita berpuasa, kita perlu merubah mindset kita dalam meluruskan tujuan ibadah kita. Jadi jangan ibadah Ramadan ini kayak ibadah musiman. Dan yang lebih sedih lagi, ada orang yang takut dosa ninggalin puasa, tapi hari-hari nggak sholat pun nggak takut dosa. Bahkan di saat berpuasa pun subuhnya kesiangan. Ditanya, kenapa anda kok nggak subuh? Dia bilang apa? Ya aku capek habis sahur. Anda puasa? Puasa. Kenapa nggak sholat subuh? Nggak apa-apa, yang penting kan aku puasa. Masih banyak saudara kita yang seperti itu. Jadi ninggalin puasa takut dosa, tapi ninggalin sholat dianggap biasa gitu. Bahkan tidak sedikit di acara-acara buka puasa bersama, ada kan acara-acara bukber di kantor, mungkin di restoran. Kadang dari mulai maghrib sampai maghrib selesai, masuk isya saja ada orang yang masih di meja makan itu, Pak. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu barangkali kita berpikir mungkin haid, Pak. Tapi kalau ada bapak-bapak yang mengaku orang Islam dan puasa, kemana sholat maghribnya, Pak? Nah, begitu ditanya puasa enggak? Puasa. Loh kok enggak sholat maghrib? Enggak apa-apa, kan yang penting aku puasa. Apa bedanya sholat dengan puasa? Dan tujuan puasa itu agar memperbaiki kualitas sholat kita ya. Jadi jangan sampai puasa kita jadikan tujuan, Pak. Puasa itu sebuah proses untuk menuju tujuan, dan tujuan puasa adalah agar kita menjadi hamba yang lebih meningkat ketakwaan kita. Maka yang sekarang rajin ke masjid sangat baik itu, tapi setelah Ramadan pertahankan, Pak. Kita harus tetap memakmurkan masjid. Kenapa? Karena ibadah kita bukan karena Ramadan, ibadah kita karena Allah. Allah ada kapan saja. Kalau ibadah kita hanya karena Ramadan, Ramadan cuma 1 bulan saja. Apakah begitu selesai Ramadan sudah pantas kita masuk surga? Nggak ada jaminan. Karena nilai puasa kita bukan dilihat dalam 1 bulan, tapi dilihat dari 11 bulan tadi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan hanya seremonial, puasa yang dilakukan hanya menggugurkan kewajiban, puasa yang dilakukan tidak membawa pengaruh dalam perbaikan dirinya. Apa kita seperti itu? Tentunya inilah yang harus kita jaga, Pak. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini sia-sia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup dengan satu ayat di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian benar-benar bertakwa, ini indikator takwa, Pak. Kalau benar-benar kita bertakwa, Allah akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah penjagaan Allah kepada hamba yang dicintainya, sehingga hamba itu bisa terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa dan nista. Ada seorang sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu dalam bahasa Arab itu akar katanya sama dari kata furqan. Kenapa Sayyidina Umar mendapat gelar Al-Faruq? Karena Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang sungguh-sungguh bertakwa. Takwanya benar-benar. Saking takwanya Sayyidina Umar, setiap jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar, setan itu nggak berani lewat jalan itu. Begitu dahsyatnya
ketakwaan Sayyidina Umar. Pada suatu saat ketika beliau menjadi khalifah, kalau sekarang presiden, ada satu kebiasaan yang dilakukan beliau. Setiap pagi hari beliau selalu meminum segelas susu onta, Pak. Dan ketika ditanya, kenapa engkau lakukan ini? Jawab Umar bin Khattab, karena ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi itu sudah disediakan segelas susu onta oleh pembantu istananya. Lalu kemudian diminumlah segelas susu onta itu. Begitu sudah sampai di perutnya, tiba-tiba perutnya langsung mual, lalu muntah, dan keluarlah satu gelas susu onta itu semuanya. Lalu Sayyidina Umar memanggil pembantu istananya, "Fulan, ta'al, kesini kamu." Langsung Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Fulan, kamu ambilkan dari mana segelas susu onta ini?" Lalu pembantu istananya gemeteran, Pak. Ya, merasa salah. Ya, dalam hatinya, kok tahu ya Sayyidina Umar? Akhirnya Umar pun bertanya lagi, "Dari mana kamu ambil segelas susu onta ini?" Akhirnya pembantu istananya jujur menjawabnya, "Tuan, stok di istana lagi habis. Lalu pagi-pagi buta aku lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara." Kalau sekarang perusahaan di bawah BUMN, Pak. Lalu Sayyidina Umar langsung bertanya, "Apakah kamu sudah izin?" "Belum, Tuan." "Kenapa kamu nggak izin?" Apa kata pembantu istananya? "Cuma satu gelas, Tuan. Apalagi ini buat presiden. Kalaupun nggak izin pasti boleh, Tuan." Langsung berubahlah wajah Sayyidina Umar. Lalu Umar kemudian berkata kepada pembantu istananya, "Fulan, tahu nggak kenapa pagi ini aku minum segelas susu onta? Sudah aku minum sampai perut tiba-tiba mual, lalu muntah semuanya. Kamu tahu? Karena Allah mengharamkan sesuatu yang bukan milikku masuk ke dalam perutku, sehingga sudah sampai di perutku, akhirnya Allah keluarkan lagi." Inilah jamaah yang disebut dengan furqan. Ya, itu baru segelas susu onta. Lalu bagaimana yang korupsi 56 miliar, belum dengan mobil Robicon dan seterusnya itu? Kenapa sudah dimakan kok nggak muntah-muntah itu? Ya, ini menjadi contoh buat kita semuanya, bahwa orang yang betul-betul takwa kepada Allah, dia akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, pantas kalau Sayyidina Umar itu sampai dikatakan Rasulullah, di antara 10 sahabat Rasulullah yang mustaqotun ilal jannah, yang dirindukan oleh surga. Gimana enggak surga rindu, Pak? Segelas susu onta bukan miliknya saja, enggak ada dalam perutnya, Allah keluarkan, karena itu bukan sesuatu yang halal buat dirinya. Hari ini kita kepengen masuk surga, hari-hari makanan yang kita masukkan ke perut kita adalah makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tujuan puasa diantaranya adalah untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah itu. Bapak Ibu, waktu siang hari saat berpuasa, yang dirasakan apa? Pasti lapar dan haus. Di rumah ada makanan halal, saat berpuasa haram kita makan. Itu harusnya menjadi pelajaran. Kalau di saat puasa makanan yang halal kita bisa menahan, kenapa setelah Ramadan kok yang haram kita embat juga gitu? Kalau kepada istri yang halal saat Ramadan haram kita nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Kenapa setelah Ramadan kok kita juga mau sama yang haram-haram juga? Maka indikator puasa itu membawa takwa. Setelah puasa orang itu akan menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita bukan untuk puasa, semoga puasa kita untuk takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.